Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan besertamu. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan sumber kasih dan berkat, bersyukur kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Bersyukur untuk ruang dan waktu yang Tuhan masih karuniakan, di mana kami pun sejenak akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dengan benar. Kami berjalan pada kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat 15 bacaan kita. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan dengan tema harta paling berharga. Eanan mandu kiangga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita ditanya apa yang paling diharapkan dan diusahakan untuk kita miliki dalam hidup ini, mungkin ada di antara kita yang menjawab mobil, emas, uang, kerbau, atau sawah, atau hal lain. Hal-hal ini diperjuangkan dan diusahakan untuk dapat dimiliki, karena menurut ukuran manusia duniawi, hal demikian mahal dan sungguh berharga. Tentu tidaklah salah jika kita memiliki harta demikian, karena Tuhan juga menjadikan hal yang demikian. Tetapi yang sangat penting, harta demikian bukanlah menjadi tujuan hidup kita, apalagi kalau sudah menjadi tempat pengharapan kita. Saudara-saudara, Daud dalam pembacaan kita, ada hal yang paling menyukakan hati dan paling berharga menurutnya, yaitu Taurat atau titah Tuhan. Bagi Daud, Taurat atau titah Tuhan itu sempurna, menyukakan hati, memberikan hikmat, lebih indah daripada emas dan lebih manis. Saudara-saudara, firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena itu dengan tegas pun kita mengatakan bahwa Yesus Kristus, Dialah harta yang paling berharga bagi kita, harta yang paling indah. Sehingga kita menaruh pengharapan kepadanya, kita mengasihinya dan terus menceritakan kasih-Nya. Tuhan Yesus telah menjadikan semua ciptaannya berharga, terlebih semua yang juga kita miliki. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Apakah kita sungguh yakin bahwa Tuhan Yesuslah harta yang paling diharapkan dan paling berharga yang senantiasa kita rindukan dalam kehidupan kita? Karena itu, marilah kita menyatakan dalam kehidupan ini bahwa segala sesuatu yang ada pada kita pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Engkau Allah di dalam Yesus Kristus, harta yang paling indah, yang paling berharga kami miliki. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengajarkan kami untuk senantiasa menaruh pengharapan kami hanya kepadamu, karena Engkaulah sumber kasih dan berkat. Kami mohon kiranya dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau senantiasa memberkati, menopang kami, mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dan peran kami dimanapun Tuhan mengutus. Kiranya semuanya kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupan di dalam keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, dalam pekerjaan dan pelayanan. Anak-anak kami terus ditopang kiranya oleh Tuhan untuk bertumbuh dengan baik, juga tetap menjadi anak-anak yang senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan tolonglah, pulihkanlah keadaan mereka. Sahabat renungan harian di mana saja berada, yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan, dalam duka cita sekalipun, dalam persoalan atau tantangan, kesulitan hidup yang sedang dijumpai, Tuhan sumber kelegaan akan terus memberkati, mengaruniakan hikmat pengertian supaya tetap kuat dan teguh dalam iman menanggung segala sesuatu, karena Tuhanlah sumber kelegaan sejati. Kami percaya dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan, setiap orang tua kami dalam masa tua mereka juga tetap berbahagia dan bersukacita. Mereka yang menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia juga akan terus diberkati, ditopang. Bahkan apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini terus diyakini Tuhan sumber berkat. Bersyukur dalam segala hal. Kami percaya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, gereja Tuhan akan senantiasa hidup dalam persekutuan yang benar, terus menyatakan kesaksian bahkan pelayanan dimanapun Tuhan mengutus. Dan kami percaya dalam pertolongan Tuhan, bangsa kami terus dijaga, dilindungi. Pemimpin-pemimpin kami ditopang untuk tetap setia mengemban amanah dari Tuhan, memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dalam perjuangan bersama di tengah-tengah bangsa kami, apapun kemelut hidup yang sedang kami jumpai, kami yakin Tuhan berkuasa di dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan bangsa kami. Kami mohon jaga lindungi kami di sepanjang hari ini Tuhan, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa juga menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat dalam iman kepada Tuhan Yesus, bersukacita senantiasa, tetap teguh berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.